Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali anak-anakku kita masih bisa bertemu lagi di pembelajaran virtual. Masih lanjut tema 5 subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Tapi sebelumnya kita membaca doa basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita masih melanjutkan subtema 3, pembelajaran 4. Ya. Nah, dari pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya, kalian sudah banyak membaca cerita-cerita tentang kesuksesan seorang wirausaha. Nah, dari cerita-cerita tersebut ada pembelajaran yang dapat kita ambil tentang bagaimana cara untuk sukses dalam berusaha. Bahwa kesuksesan dalam sebuah usaha tidak bisa didapat dengan mudah, melainkan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan apabila kita membuka usaha atau hendak berwirausaha. Di antaranya yang pertama, harus ada perencanaan yang baik. Nah, perencanaan ini bisa berawal dari sebuah mimpi, artinya sebuah keinginan yang kuat, kemudian bisa berawal dari hobi, yang tadinya menjadi hobi, itu kemudian menjadi sebuah usaha, atau inspirasi-inspirasi lainnya. Misalnya dari pemanfaatan barang-barang bekas di sekitar kita yang terlalu banyak yang tidak dimanfaatkan, akhirnya kita kreativitaskan dalam bentuk hasil karya dan akhirnya bisa dijual. Yang kedua, kerja keras dan semangat pantang menyerah. Kerja keras dan semangat pantang menyerah artinya kita tidak boleh takut pada kegagalan, tetapi bagaimana caranya kegagalan tersebut bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita sehingga kita bisa bangkit lagi untuk melanjutkan usaha. Kemudian tekun dan disiplin waktu. Nah, ini segala sesuatunya harus disiplin. Kemudian yang keempat, kreatif dan inovatif. Kreatif artinya segala sesuatu itu yang tadinya biasa-biasa saja itu menjadi menarik sehingga mempunyai nilai lebih dan nilai jual yang tinggi. Dan juga inovatif. Inovatif artinya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi teknologi sekarang kan sangat maju dan modern ya. Hal itu bisa mendorong manusia untuk melakukan segala sesuatunya dan menginovasi yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa. Kemudian dalam usaha yang model yang utama juga kita harus jujur dalam segala hal. Nah, itu beberapa contoh atau beberapa sikap yang harus kita kembangkan dalam memulai wirausaha. Kemudian untuk tugas temanya, silahkan kalian baca percakapan antara Pak Gino, yaitu pengusaha mainan kayu edukatif yang ada di halaman 160. Kemudian setelah kalian membacanya, kalian menganalisanya sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan di halaman 161 sampai 162. Kemudian setelah itu silahkan kalian kerjakan evaluasi subtema 3 yang ada pada halaman 185 sampai 186. Cukup dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10 saja. Ya, Ibu ulang. Silahkan kerjakan evaluasi subtema 3, halaman 185 sampai 186, khusus untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10 saja. Setelah itu, silahkan setor tugas via foto ke WA Bu Yuni. Oke. Kemudian kalian tentunya masih ingat pembelajaran yang kemarin tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN ya atau MEA. Nah, pada Masyarakat Ekonomi ASEAN ini kan pasar tunggal yang ada di ASEAN ya. Karena persaingannya itu sekarang itu se-ASEAN, artinya bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, maka segala produk-produk yang akan dijual itu juga harus mampu bersaing dengan pesaing-pesaing dari luar negeri juga. Tentunya khususnya anggota-anggota ASEAN, Singapura, Malaysia,
Brunei Darussalam, Filipina, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya produknya saja yang harus bersaing, kemasannya juga harus mampu bersaing. Artinya segala sesuatu yang kita jual itu harus dikemas dengan sebaik-baiknya, sehingga yang pertama pastinya karena misalnya pengirimannya ke luar negeri, karena kemasannya bagus dan juga kemasannya juga melindungi produk atau melindungi isi barang, artinya bungkusnya itu juga aman, kemudian barangnya terlindungi, maka itu juga mempengaruhi penjualan kita, penjualan seorang wirausaha. Nah, dalam kemasan produk ini ada berbagai macam bentuk ya. Kemasan yang menarik dapat menarik perhatian konsumen sehingga produk yang akan dijual akan diminati oleh banyak orang, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Karena kita sekarang jual belinya itu bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi kita melakukan jual belinya di luar negeri juga bisa melalui toko online misalnya ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang prisma segitiga, kemudian kubus, dan juga balok. Kali ini kita belajar tentang limas ya. Bisa dilihat contoh kemasan produk yang berbentuk limas. Limas itu yang atasnya lancip ya. Artinya atas bawah. Kalau prisma itu alas dengan tutup, itu bentuknya sama, sebangun dan sejajar, tapi kalau limas hanya alas saja. Oke, langsung saja kita pelajari bangun ruang limas. Limas ini ada limas segi 4 dan limas segi 3. Perhatikan perbedaannya. Limas segi 4. Limas segi 4 itu yang alasnya berbentuk segi 4. Ya. Sifat-sifatnya yang pertama, limas segi 4 memiliki alas berbentuk segi 4, yaitu persegi atau persegi panjang. Dalam gambar yang ditunjukkan itu yang sebelah kanan ya. Kemudian yang kedua, diagonal alas mempunyai ukuran sama panjang. Diagonal alas itu garis sisi miring ya. Kemudian memiliki 5 buah sisi. Yang pertama 4 sisi berbentuk segitiga, yaitu yang sisi berdiri ya. Kemudian 1 sisi berbentuk segi 4, yaitu sisi yang alas. Ya, itu adalah 5 segi 4. Kemudian apabila 5 segi 4 itu dibuka, maka jaring-jaringnya terlihat seperti pada gambar. Jadi ada 5 sisi. 1 sisi persegi atau persegi panjang ya, segi 4. Kemudian yang keempatnya adalah sisi berbentuk segi 3. Oke, itu untuk 5 segi 4. Kemudian 5 segi 3. Sifat-sifatnya, yang pertama, 5 segitiga memiliki alas berbentuk segitiga. Nah, segitiga ini kan bermacam-macam bentuknya juga ya. Segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Mempunyai 4 sisi segitiga. Sisinya semuanya berbentuk segitiga. Apabila 5 segitiga dibuka, maka jaring-jaringnya seperti yang ada pada gambar, yaitu semua sisinya berbentuk segitiga. Yang hitam, gambar yang berwarna hitam itu merupakan alasnya. Kemudian yang sebelahnya itu adalah sisi yang berdirinya. Jika 5 segitiga tersebut mempunyai sisi berbentuk segitiga sama sisi, maka disebut 5 segitiga beraturan. Itu tentang sifat-sifat 5 segi 4 dan 5 segi 3. Kalian harus mampu membedakan mana 5 segi 4, mana 5 segi 3. Tinggal kita lihat alasnya. Alasnya berbentuk segi 4 atau segi 3. Nah, segi 4 ini kan juga ada 2 ya. Segi 4 berbentuk persegi, artinya yang sama sisinya, dan juga yang persegi panjang. Panjang dan lebar itu berbeda panjangnya. Oke, itu untuk sifat-sifat bangun ruang limas. Berikutnya langsung saja kita masuk ke rumus volume. Rumus volume.
Perhatikan, Ibu sudah ingatkan kemarin, semua rumus volume konsepnya itu sama, yaitu luas alas kali tinggi, kecuali untuk limas dan juga nanti bola ya. Untuk limas itu ada sepertiganya atau dibagi 3. Jadi volume limas secara umum adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alas ini berarti memperhatikan bentuk alasnya. Alasnya berbentuk apa? Apakah segi 4 atau segi 3? Yang pertama A, untuk limas segi 4. Berarti alasnya berbentuk segi 4. Karena alasnya ini berbentuk segi 4, kita juga harus perhatikan segi 4-nya itu sama sisi atau persegi atau persegi panjang. Kalau limasnya berbentuk persegi, artinya semua sisinya itu sama, maka volumenya adalah sepertiga kali sisi kali tinggi. Kenapa sisi kali sisi? Karena persegi. Tinggal dikalikan tinggi alas. Kemudian apabila limasnya berbentuk persegi panjang, volumenya maka sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi limas. Itu untuk volume limas segi 4. Kemudian untuk yang B, limas segi 3. Perhatikan. Volumenya sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Maka luas alas segitiga itu seperti apa rumusnya? Kemarin kita sudah bahas di sekolah. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Maka volume limas segitiga adalah sepertiga kali setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi limas. Nah, tinggi limas yang mana? Perhatikan di situ ada garis titik-titik yang dari tengah yang ke titik pusat alas ya. Nah, itu adalah tinggi limas. Kalau pada limas segi 4, tinggi limas disimbolkan dengan huruf T. Kemudian yang B untuk limas segitiga disimbolkan dengan huruf O. Itu adalah tinggi limas. Mudah-mudahan paham ya. Berikutnya langsung pada contoh soal. Hitunglah volume bangun di bawah ini. Perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Kita tentukan gambarnya ini adalah limas dengan alas segi 4. Limas dengan alas segi 4. Kemudian perhatikan segi 4-nya apakah persegi atau persegi panjang. Karena panjangnya dengan lebarnya berbeda, maka itu adalah limas persegi panjang. Ya. Kita lihat tinggi limas dari atas sampai ke titik tengah pada alas itu 20 cm. Kemudian panjang AB 25 cm, panjang BC 12 cm. Maka untuk mengerjakannya, pertama yang diketahui ada panjang alas 25 cm, lebar alas 12 cm, tinggi limas 20 cm. Yang ditanyakan volumenya berapa? Maka untuk menjawabnya, yang pertama tulis terlebih dahulu rumus volume limas segi 4, yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Sepertiga kali, karena itu persegi panjang, maka panjang kali lebar kali tinggi limas. Sama dengan 1/3 kali panjangnya. Masukkan angkanya, panjangnya 25 cm, lebarnya 12, dan tinggi 20 cm. Kemudian kita lihat angkanya untuk lebih menyederhanakan dan lebih memudahkan dalam menghitung. 25, 12, dan 20, apakah ada yang bisa dibagi dengan 3? Kalau ada, lebih baik kita coret supaya lebih sederhana dalam menghitung.
25 bisa dibagi 3? Tidak. 12? Ya, bisa. Maka 12 kita coret dengan 3. 12 dibagi 3 itu 4. Maka tinggal 1 kali 25 kali 4 kali 20. Sama dengan volume 2000 cm pangkat 3. Oke, lanjut untuk contoh kedua. Hitunglah volume bangun di bawah ini. Ada bangun 5 segitiga. Segitiganya siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku ini biasanya tingginya itu berada di luar ya. Jadi alas dengan tingginya itu bisa dilihat. Panjang AC adalah alas 26 cm, CB 38 cm, kemudian tinggi 5 10 cm. Pertama, diketahui terlebih dahulu alas 24, tinggi segitiga 38, tinggi 5 10 cm. Kemudian ditanya, volumenya berapa? Cara menjawabnya, tulis terlebih dahulu rumusnya. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Luas alas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Maka kita masukkan 1/3 kali setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga kali tinggi 5. 1/3 kali setengah kali 24 cm kali 38 cm kali 10 cm. Adakah yang dapat kita coret? Yang bisa dibagi 3? Ada. 24 kita bagi 3 bisa. 38 kita bagi 2 juga bisa. Maka ada 2 yang kita coret. 24 kita coret dengan 3. 24 dibagi 3, 8. Kemudian 38 kita coret dengan 2. Agar lebih mudah, lebih kecil angkanya. 38 dibagi 2, 19. Ya. Jadi angka 8 dari mana? Dari 24 dibagi 3. Angka 19 didapat dari 38 dibagi 2. Duanya itu dari setengah ya. Kemudian sama dengan 8 kali 19 kali 10 cm. Hasilnya 6.320 cm pangkat 3. Oke, setelah kita perhatikan contohnya, maka berikutnya adalah tugasnya. Silakan kerjakan halaman 177, nomor 1 dan 2 saja untuk mengulang materi sebelumnya. Ya. Kemudian soal berikutnya Ibu berikan 2 soal saja. Yang pertama 5 segitiga, yang kedua 5 segi 4. Yang A, sebuah 5 segitiga memiliki panjang alas 36 cm dan tinggi alas 42 cm. Jika tinggi 5 25 cm, hitunglah volume 5. Mudah ya. Kemudian yang B, sebuah 5 segi 4 mempunyai ukuran panjang sisi alasnya 21 cm. Jika keempat panjang sisi alas tersebut sama, maka artinya itu 5 persegi dengan alas persegi dan tinggi 5 37 cm, hitung volume 5-nya. Mudah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga kalian bisa dapat mengerjakan tugas matematikanya dengan baik dan benar. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Alhamdulillah untuk tema 5 berarti sudah selesai ya. Apabila ada yang belum diisi, kolom-kolom yang belum diisi, silahkan kalian isi. Untuk minggu besok, minggu berikutnya, Ibu akan berikan soal-soal untuk yang temanya. Baik bahasa Indonesia, IPA, IPS, maupun yang lainnya. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.